Udah berapa lama ketangkap di Polres Bekasi? Saya dari tanggal 8 Juni Pak. 8 Juni. Nah, putusannya apa? Direhab apa Direhab. direhab? Nah, sekarang masuk ke panti rehab di pemerintah punya Cipayung ya. Ya. Nah, sekarang kamu gimana perasaannya, kesannya? Perasaan saya sangat menyesal sekali telah menggunakan barang haram tersebut karena efeknya bukan dari saya saja, menyangkut anak istri saya, berikut keluarga saya dan juga orang-orang terdekat saya. Dan untuk kedepannya saya berharap saya tidak akan lagi mau menyentuh barang tersebut. Udah mandi bro? Udah mau pakai lagi? Saya mau pakai lagi Pak. Nyesel Pak. Kapok. Ampun karena di sini saya sudah mengikuti penyuluhan yang sangat negatif buat saya dan yang akan saya terapkan nanti jika saya di luar sana. Saya ambil baik dari sini, ambil baiknya, dan alhamdulillah di sini baik-baik Pak. Saya diperlakukan dengan baik, Dimanusiakan. dimanusiakan. Para pembimbing, konselor, pembina, bagi semua. Baik semua termasuk Pak Gun baik. Pak Gun baik ya. Kasih support buat saya. Jadi didukung semua untuk kamu berubah ya. Harus sudah niat kalau keluar dari sini pertama nggak mau pakai lagi, nggak mau coba lagi, kapok. Terus untuk teman-teman kamu di luar pesannya apa? Yang masih pakai, yang masih menggunakan narkoba? Untuk teman-teman saya di luar, saya minta sama Allah ya, semoga dia tidak tidak pengaruhi saya, dan semoga dia lekas taubat, dan semoga kalau dia tidak taubat juga ya semoga dia tangkap, dan ya intinya menjadi efek jerah buat mereka Pak. Harapan saya itu. Ya himbauannya mereka sadarlah, jauhi narkoba, stop. Ya, stop. Saya juga akan ngasih tahu sedikit karena bahaya narkoba seperti ini seperti yang saya dapatkan di sini, nanti saya akan terapkan di sana. Karena bahayanya narkoba seperti ini. Dan saya akan dikit-dikit kasih tahu mereka. Yang penting saya sudah memberitahu mereka yang himbauan saya untuk mereka. Ya. Teman saya. Jadi niatnya memberikan pendidikan kepada yang masih pakai, supaya berhenti, jangan melanjutkan karena tidak ada untungnya. Bahaya buat kesehatan, bahaya buat keluarga, keluarga hancur, masa depan hancur. Stop mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Paling tidak jangan juga mempengaruhi kamu lagi. Ya, benar. Jangan kamu berhubungan lagi dengan teman-teman yang masih pakai. Ya, Pak. Takutnya kamu balik lagi ya. Kalau mau berteman dengan yang positif. Kalau mau main ke kantor saya gabung ya untuk menjadi penggiat narkoba. Kamu bisa jadi contoh buat saya yang udah insaf nih. Saya banyak bandar yang udah insaf, banyak gabung sama saya, bandar-bandar besar. Mana, Pak? Di Jatiwaringin, nggak jauh ya. Silakan gabung. Nanti tanya Pak Gun nomor telepon saya. Saya kalau udah keluar di sini mau gabung, mau jadi penggiat, mau jadi penyuluh, contoh wah saya sudah insaf dari narkoba. Ya. Nah kesan terakhir dengan rumah yatim ini apa? Kesan-kesan kamu apa yang kamu bisa sampaikan? Kesan-kesan saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa dibimbing di sini. Semoga tempat ini menjadi tempat yang terakhir buat saya untuk memakai barang-barang haram tersebut, dan tempat ini menjadi buat saya banyak sekali manfaatnya. Kesan-kesan saya yang paling saya senang di sini, saya mendapatkan bimbingan yang sangat positif, banyak positifnya. Saya di rumah kadang sholat bolong-bolong, kadang nyaris nggak pernah sholat sama sekali. Di sini saya 5 waktu tepat, 5 waktu sholat. Alhamdulillah saya 5 waktu sholat di sini, dan saya juga alhamdulillah saya bisa ngaji, saya bisa ngajarin anak-anak juga ngaji yang belum bisa saya ajarin. Karena di luar sana saya cuma ngajarin anak-anak saya saja. Di sini saya alhamdulillah bisa ngajarin teman-teman saya yang lain, dan saya sholat 5 waktu berjamaah, makan berjamaah, dan di sini yang tidak pernah saya dapatkan di luar, saya dapatkan di sini yang baiknya, Pak. Apa contohnya? Contohnya ya saya bisa dapat pembelajaran seminar apa itu bahaya narkoba, kedisiplinan, terus olahraga, terus berjamaah, kumpul makan bersama gitu, Pak. Sekarang saya minta kamu menghimbau teman-teman yang masih pakai, yang masih pakai pecandu untuk segera mau direhab. Coba kamu menghimbau teman-teman masih pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saya di luar sana, saya menghimbau pada kalian, janganlah
sekali lagi kalian menyentuh narkoba, karena efek atau bahayanya sangat sangat luar biasa sekali. Tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk keluarga, masa depan, orang-orang sekitar. Contohnya saya yang sudah mengalami, dan alhamdulillah saya sudah mulai bangkit dan alhamdulillah akan menjauhi narkoba tersebut. Dan untuk kalian segeralah rehabilitasi atau berobat sebelum ketangkap, sebelum tertangkap dan terlambat dan pastinya jangan membahayakan diri Anda sendiri. Terima kasih. Datang ke sentra Handayani untuk direhab. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak ya. Ya, masalah pacar, tunangan, batal, situ saya drop. Poin-poinnya drop di situ. Pelarian. Drop. Ya, momen feeling udah turun banget, motivasi udah turun banget, udah nggak ada apa-apa. Ibaratkan Nggak ada semangat lagi. Oke. Mau ngapain lo inisiatif saya udah nggak ada. Inisiatif saya nggak ada ngapa-ngapain. Mau kerja, mau seperti apa saya nggak fokus. Tapi dari pihak lembaga tahu kondisi seperti apa, kondisi saya seperti apa. Tapi mereka bilang udah istirahat dulu lo, tenangin pikiran dulu ya. Enggak lah, saya lanjut kerja aja. Walaupun saya bekerja tapi mindset saya keluar gitu. Nggak ada di Terus bisa jadi nyambung lagi make gimana? Ketemu di mana? Nyambung make, dapat teman, jatuh kantor juga dulu. Calling nih. Ada Nggak teman sama teman di kantor nih. Dia duluan nih pakai etet. Putau Kapan pakai putau? bulan kemarin. Masih ada putau bukan udah nggak ada? Dia pakai putau lah. Nggak tahu dari mana ada. Masih ada putau. Nanti kesini lagi saya mari. Dari pakai putau dia, lu pakai sabun nggak? Saya pertama nolak, rejection. Enggak lah, lanjutin aja lu lah bro. Saya nanti aja lah. Dipegang, saya lagi duty nih, meron duty. Taruh di meja. Feeling king gue gak enak nih kan gitu ya. Langsung ambil keputusan nih, kebijakan. Udahlah, saya pakai lah. Terus ketangkepnya? Nggak ketangkep saya pak. Setelah saya pakai, saya di urine test tiba-tiba sama lembaga positif. Lo mau seperti apa nih ya, mau clean up atau gimana kan gitu. Di Jackson saya nggak mau clean up, coba capek dia mulu bilang. Kalau enggak lo bilang sama orang tua lo nggak mau clean up. Saya nggak berani bilang nih pak sama keluarga kayaknya. Saya tahu kak keluarga seperti apa ya, otomatis kalau saya bilang saya relate lagi, kecewa lagi timbulnya kan gitu. Pada akhirnya saya bingung, ada 3 keputusan. Saya mau pulang, saya pulang ke Aceh, atau saya clean up, atau saya keluar dari lembaga. 3 keputusan nih, 3 pilihan nih ya. Saya bingung nih. Pilih yang mana? Terakhir pilih Kalau mana? saya pulang, saya semakin hancur. Kalau saya keluar dari lembaga ini, Mau saya kemana? nggak tahu mau kemana. Nggak ada teman yang mengumpul saya. Terus? Saya Clean clean up lagi ya. Saya lanjut rehab lagi. Malu. Lalu satu poin, saya udah tahu program dan seperti apanya lingkungan rehabilitasi ya. Jadi banyak saya udah tahu, tapi saya udah nggak ada keputusan lain buat kebaikan saya sendiri lagi. Saya ingin bangkit lagi. Saya udah tahu kapasitas saya sampai kemana. Alhamdulillah, saya memutuskan udahlah, saya clean up aja lah, saya nggak mau berhab lagi. Ya udah, saya ngobrol sama keluarga. Saya bilang saya mama, saya lihat lagi, saya atur lagi. Papa mama udah tahu indikatornya kenapa, udah tahu nih permasalahan kenapa sih aku harus kenapa jatuh lagi gitu kan. Pasti masalah perempuan kan. Di saat saya dulu tunangan, mama dulu nggak setuju. Yang penting gini, sekarang kan sudah sadar nih semua. Harus bangkit. Nah, dan jangan jatuh lagi. Ya, jangan jatuh di lubang yang sama. Sama dengan keledai. Binatang terbodoh itu keledai. Monyet aja pinter. Yang mending jadi monyet, agak pinter. Kalau keledai dungu banget. Dia hanya bisa dituntun, nggak bisa inisiatif. Ya. Jadi udah tahu persoalannya, bagaimana nikmatnya, susahnya, berantakannya, masa depan hancur, keluarga juga hancur, ya.
malu keluarga juga kan. Nah, sekarang harus tekadnya di diri kamu, tidak akan lagi pakai narkoba, tidak akan lagi berkawan dengan narkoba. Saya jadi bermusuh dengan narkoba. Bantu kawan-kawan kamu di luar aja. Ayolah sadar, kita kembali berobat, rehab, ya, sebelum terlambat. Ya, kalau mati memang wajib mati kita semua, tapi jangan mati dalam keadaan narkoba. Setuju nggak? Benar. Malu nggak kalau kalian mau mati kena narkoba? Nah, warga kan yang malu. Nah, itu harus tanamkan. Kamu berikan contoh ke yang lain sekarang, himbau teman-teman di luar sana untuk segera yang memang pemakai adiksi untuk rehab, clean up, bersihkan diri dengan itu. Di sini gimana kesan di sini nak atau gimana pelayanan di sini? Untuk suatu program ya mungkin berbeda ya, setiap lembaga berbeda. Ya beda lah itu program, cuman artinya secara Untuk umum soal pelayanan ya dalam satu lingkungan ya, open minded for good banget gitu ya. Jadi walaupun kita semua dijangkit, tapi ada juga yang non edik, tapi kita mau merangkul, tetap mau ngasih motivasi, tetap mau ngasih masukan gitu. Kita itu grateful banget gitu ya, sejangki-jangkinya saya semuanya family saya yang ada di dalam, tapi ada yang non edik mau ngerangkul. Kadang-kadang ada juga orang ya bad mood kan gitu, siapa lo sendiri, gue sendiri gitu. Tapi dengan dapat lingkungan yang circle yang kondusif seperti ini, membangun lagi namanya trust, kepercayaan diri lagi dalam diri, membangkitkan dalam satu pemikiran yang bagus, belajar dewasa lagi kan. Saya lebih banyak mirroring sih dalam satu kondisi apapun, dari hal apapun, mau itu baik mau itu buruk, saya lebih banyak mirroring dalam satu kesalahan. Anak saya meninggal karena narkoba. Usianya kayak gini lah, punya anak satu. Ya, anaknya sekarang udah SMA kelas 3. Saya yang urus. Ya, adik saya juga sama, meninggal karena narkoba. Tidak ada ujung yang baik untuk narkoba, perlu kamu camkan. Kalau soal mati emang umur, tapi kalau mati karena gara-gara memakai narkoba, beda dengan mati karena sakit biasa atau yang lainnya, ya. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, kenapa dia sampai akhirnya meninggal? Karena kata ke polisi awal. Masuk zaman itu belum ada rehab, belum ada tempat yang seperti ini, ya. Ya, jadi pakai tap ya. Terus masuk ke Cipinang. Yang satu adik saya masuk ke Salemba. Ya. Kena vonis rata-rata 2,5 tahun. Ujungnya tadi, narkoba ujungnya cuma 2. Tangkap polisi, jadi selain kesehatan keluarga, faktor luarnya, polisi tangkap. Kalau kamu tangkap polisi apa rasanya kan? Di sel enaknya nggak ada, susah. Kedua, mati karena narkoba. Harus kamu camkan di kepala kalian semua nih, ya. Sehingga kamu mikir, waduh, Kak polisi mati karena kecanduan. Motivasi itu harus kamu tanamkan jika kamu berhenti. Ya, kalau kamu ketangkep polisi yang susah siapa katanya? Orang tua, kalau yang punya anak, anaknya, istrinya. Dan kalau belum punya keluarga, orang tuanya repot cari duit segala macam. Ya, itu kan? Sama kalau meninggal juga karena narkoba juga yang repot orang tua. Jadi tidak ada manfaat sama sekali. Timbang. Kamu bilang, wah iya enak, nikmat. Bilang tadi enak kan, nikmat. Tapi berapa lama kamu nikmatnya? Sesaat. Susahnya? Susahnya harus ulang lagi namanya rotasi pemulihan awal. Artinya susahnya itu selamanya, selama kita make, selama kita berkawan dengan narkoba, itulah susahnya. Bener nggak? Yang kamu alamin, bener nggak, Pak? Hah? Ya, bener kan, Sen? Bener, Pak. Bener kamu? Bener ya? Merasakan itu kan? Nikmatnya cuma setengah jam, 1 jam. Tapi susahnya, selama kamu bermasalah. Pikir mana? Masa depan kamu hancur, keluarga berantakan, ya. Resikonya ditanggung, ancaman 4 tahun minimal. Kalau kena pasal 112, 114, tanpa junto 127, 5 tahun lebih, pakai junto 4 tahun, jangan kira nggak ada pidananya, tetap ada pidananya. Ya, rehab itu pilihan, tapi pidananya masih bisa berlaku. 4 tahun di penjara, siapa yang susah? Nah, saya mengimbau sama kamu, kebetulan kami lagi kunjungan kemari,
kamu masih punya masa depan panjang, kamu juga ya, masih punya masa depan kan? Kamu udah punya anak, istri? Ada Pak, 2. Sekarang sama siapa anakmu? Sama orang tua. Istrimu? Istri saya sama mertua. Udah pisah? Belum, masih, tapi anak ditarik sama orang tua saya Pak. Masih 6 bulan, 7 bulanan lah. Nah, perasaanmu gimana sekarang terpisah dengan anak, dengan ulahmu? Ya sedih Pak, kasihan dari kurang perhatian, kurang kasih sayang gitu. Menyesal? Ya menyesal banget Pak. Kamu kerja selama ini? Tadi saya kerja di helper Pak, di produk Wings di daerah Garuda. Garuda, Bandara sana. bandara. Terus kenapa bisa pakai? Ya tuntutan pekerjaan yang sebagai helper, yang sebagai kenek mobil lah. Ya gitu ya dari adiksnya gitu ya Pak. Dari pergaulan, sugesti. Bisa. Jadi kalau kerja nih biar gak capek pakai narkoba gitu? Enggak selalu make Pak. Saya lebih, ya paling ada uang lebih aja. Saat saya punya anak sih saya nggak terlalu dominan ya, nggak terlalu gimana, karena saya pikir ke anak mendingan lebih baik buat ini, paling ada uang lebih aja. Bisa masuk kemari ceritanya? Ketangkep Pak di Polres Jakarta Barat. Saya hanya pesan buat teman-teman yang ada di luar, ya jangan menggunakan lagi narkoba. Narkoba adalah menjurumus dalam suatu kehidupan kita, yaitu menghancurkan dalam satu masa depan, karir, hubungan dengan keluarga. Ya saya harap teman-teman di luar pandai-pandai untuk mencari circle yang aman, mau itu yang sudah pulih juga, yang masih ada yang menggunakan aktif, mohon diberhenti, jauhkan namanya drugs, ya mau apapun, mau itu alkohol, mau itu jenis narkoba apapun lah, itu pesan dari saya. Kesan-kesan di sini tadi kan perlu sampai di rumah rehab, kesan kamu apa, di manusia Wi kan nggak di sini, dilayani dengan baik nggak di sini, dibimbing dengan baik nggak di sini? Kesan saya selama di panti rehab ini, saya banyak bisa belajar lagi ya dari kesalahan, belajar lagi dari maturity, kedewasaan dalam diri saya, membangun lagi namanya trust yang dulunya saya masih menggunakan. Kepercayaan diri saya itu nggak ada gitu ya, hidup saya berantakan. Di saat saya menjalani namanya terapi rehabilitasi, pelan-pelan saya udah tahu itu artinya namanya kehidupan, artinya hidup dewasa, artinya berpikir untuk karir masa depan saya. Tapi ketika saya masih jangki itu nggak ada gitu ya. Ketika saya pelan-pelan saya hidup saya tanpa narkoba, di saat di circle rehabilitasi, pelayanan yang ada di dalam sini overload banget, sangat membantu saya untuk benar-benar jadi orang gitu. Dulunya saya hanya bajingan, yang dulunya habisin harta orang tua. Ketika saya sudah masuk rehab, baru saya tahu artinya waktu, artinya rindu dengan keluarga. Hidup sehat itu sangat mahal bagi saya. Saya terus ingin berjuang dalam satu circle yang baik. Stop narkoba, hidup sehat tanpa narkoba. Prestasi, yes. Narkoba, no. Oke.